Gordon Allport atau dikenal dengan Bapak Allport merupakan salah satu psikolog asal Amerika. Jadi ia lahir pada tanggal 11 November 1897. Ia merupakan anak keempat dari sepasang kekasih yang bernama John E. Allport dengan istrinya yang bernama Nellie Wise Allport. Nah, John atau ayahnya Bapak Allport itu merupakan seorang dokter, tapi sebelumnya dia sempat melakukan beberapa bisnis, dan juga ibunya merupakan seorang guru yang sangat religius. Jadi Bapak Allport itu menyandang sarjana psikologi dan juga ekonomi di Universitas Harvard, dan juga ia menyandang gelar dokter atau PhD di Harvard itu sendiri, sampai dia juga pernah mengajar di Harvard. Oke, Bapak Allport ini juga pernah menjadi ketua di APA yaitu American Psychology Association. Nah, jadi Bapak Allport ini juga merupakan salah satu tokoh yang mencetuskan aliran trade. Oke, lanjut. Jadi apa sih kepribadian menurut Bapak Allport itu? Oke, jadi menurut Bapak Allport, kepribadian itu merupakan organisasi dinamik dalam sistem psikofisik individu yang menentukan penyesuaiannya yang unik dengan lingkungannya. Jadi, suatu fenomena dinamik yang memiliki elemen psikologik dan juga fisiologik yang berkembang dan juga berubah. Nah, dalam definisinya, kepribadian ini memiliki 3 unsur. Yang mana pertama yaitu dynamic organization, yang merupakan kepribadian yang terus-menerus berkembang dan juga berubah. Dan yang kedua ada psychophysical system, yang dimana fenomena nyata yang merangkum elemen mental dan juga neural. Dan yang ketiga merupakan determined. Jadi determined ini merupakan kepribadian yang didefinisikan seperti sesuatu yang mengerjakan sesuatu. Oke, jadi bagaimana sih gambaran umum kepribadian ini? Gambaran umum psikologi individual menurut Bapak Allport ini. Jadi di sini Bapak Allport itu bilang bahwasanya setiap orang punya karakteristik yang unik yang menentukan perilaku, pemikiran, dan juga perasaannya. Pendekatan Allport terhadap teori kepribadian. Kepribadian menurut Allport adalah substansi dan perubahan, produk, proses, serta struktur dan perkembangan. Peranan motivasi menurut Allport menekankan pentingnya motivasi sadar tetapi tidak mengabaikan motivasi tidak sadar. Nah, identifikasi Allport terhadap karakteristik pribadi yang sehat. Yang pertama ada perluasan diri, yang dimana mereka bisa berpartisipasi dalam lingkungan dan dapat mengidentifikasi diri mereka sendiri. Yang kedua ada hubungan yang hangat dengan orang lain. Yang ketiga ada keamanan emosional dan penerimaan diri. Keempat ada memiliki persepsi atas realitas dan lingkungan. Kelima ada wawasan dan humor. Keenam ada filosofi integral, yang mana manusia yang sampai pada tahap ini mereka memiliki wawasan atau memiliki tujuan untuk hidup mereka sendiri. Teman-teman, jadi sekarang kita lanjut pada struktur kepribadian menurut Bapak Allport. Jadi yang pertama itu ada trait atau sifat. Jadi traits merupakan elemen dasar dari kepribadian. Trait adalah predisposisi untuk merespon secara sama kelompok stimuli yang mirip. Nah, trait ini dapat membimbing orang untuk membentuk tingkah laku yang konsisten. Nah, di sini Allport juga bilang bahwa sifat-sifat terpenting dari trait itu ada beberapa. Yang pertama itu namanya nyata. Nah, di nyata, sifat nyata karena struktur neuropsikis. Terus ada ekuivalen, yang membuat orang memandang bahwa berbagai stimulus punya makna yang sama dan respon akan stimulus itu pun punya tingkah laku yang mirip. Terus ada yang ketiga, merubah atau menentukan tingkah laku. Nah, traits yang kuat akan mendorong berubahnya sebuah perilaku. Terus ada empirik, yang disimpulkan dari tingkah laku berulang dan juga bermakna yang sama. Terus dan yang terakhir atau yang kelima yaitu kemandirian yang relatif. Tingkah laku dari suatu trait tertentu dipengaruhi oleh orang lain dan saling tumpang tindih tanpa batas yang jelas. Oke. Terus trait ini juga dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama namanya trait umum, terus yang kedua namanya trait individual atau disposisi personal. Jadi trait umum ini dimiliki banyak setiap orang. Jadi masing-masing orang ini sudah jelas mempunyai sebuah trait umum. Dipakai untuk membandingkan orang dari latar belakang yang budayanya berbeda. Sebagai contoh, ketika kita ingin membandingkan orang Jawa dan juga orang Batak
yang masing-masing kita sudah tahu beberapa karakteristiknya secara menyeluruh. Oke, lanjut itu ada trait individual atau disposisi personal. Jadi tadi sudah ada saya sebutkan. Jadi di trait individual ini ada pada diri seorang. Jadi ini merupakan sifat yang umum pada diri seseorang yang unik bagi orang itu. Kita akan lebih fokus kepada trait individual ini karena di mana di trait inilah ada khas dan sifat unik yang merupakan struktur gambaran kepribadian seseorang. Jadi disposisi personal atau trait individual ini memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu disposisi kardinal yang merupakan sifat luar biasa yang hanya dimiliki sebagian orang. Sifat ini jelas dan tidak dapat disembunyikan. Contohnya seperti perilaku narsis, terus sadisme, dan juga pelamun yang sangat berat. Oke, yang kedua itu ada namanya disposisi sentral. Jadi disposisi sentral ini sifatnya menjadi ciri khas seseorang yang menjadi titik pusat tingkah lakunya. Contohnya seperti posesif, penuh ambisi, baik hati dan juga agresif. Dan yang terakhir ada namanya disposisi sekunder. Nah, apa sih disposisi sekunder itu? Disposisi sekunder adalah trait yang semakin tidak umum dan kurang penting untuk menggambarkan kepribadian seseorang. Makanya di dalam teori Bapak Alport ini dia tidak terlalu mengkaji mengenai disposisi sekunder. Oke, jadi itu tadi struktur yang pertama mengenai trait. Sekarang ada yang struktur yang kedua yaitu trait, habit dan juga attitude. Terus di struktur yang kedua ini memiliki 4 hal yang saling berhubungan. Yang pertama namanya trait itu sendiri yang berarti sifat. Jadi merupakan kecenderungan untuk merespon secara bersamaan terhadap kelompok stimuli yang mirip, penentu kecenderungan yang umum. Terus ada kebiasaan atau juga disebut habit. Nah, kebiasaan ini merupakan penentu kecenderungan yang khusus. Lalu ada yang namanya sikap atau attitude. Nah, pengertian yang lebih umum daripada kebiasaan, tapi kurang umum dibanding dengan trait. Jadi, dan yang terakhir itu ada namanya tipe atau type, merupakan pengelompokan manusia menjadi berbagai jenis model tingkah laku. Terus struktur yang ketiga ada yang namanya trait dan konsistensi pribadi. Trait dimiliki melalui kombinasi dari aspek keturunan dengan lingkungan belajar. Ketika trait sudah menjadi bagian kepribadian seseorang, maka trait akan menjadi model respon terhadap stimulus yang mirip. Trait akan membuat tingkah laku menjadi konsisten. Terus yang terakhir ada namanya proprium. Proprium adalah sesuatu yang kita pikirkan saat kita sadar, sesuatu yang hangat, sentral, dan private dalam kehidupan kita sehingga menjadi inti dari kehidupan. Ada 8 aspek proprium yang berkembang bertahap mulai bayi hingga dewasa. Pertama di usia 0-3 tahun. Tahapan yang pertama sekali dicapai yaitu aspek diri fisik. Dalam bahasa Inggris dinamakan bodily self. Yang muncul kesadaran tentang fisik seperti bayi yang sudah tahu itu tangannya dan juga itu jarinya. Seperti misalnya jari ini tuh kayak udah bisa tahu tuh, oh ini tuh tangan dia sih dan ini tuh jari dia gitu tuh. Terus selanjutnya atau yang kedua, tahapan kedua itu ada aspek identitas diri berkesinambungan atau self of continuing self identity, di mana anak sadar bahwa dirinya tetap orang yang sama walaupun terus berkembang. Nah, yang ketiga ada aspek bangga diri atau self esteem, di mana anak sudah mulai bangga dengan apa yang dicapainya dan apa yang dilakukannya. Terus di rentan usia 4-6 tahun kita lanjut pada tahapan yang keempat, yaitu aspek perluasan diri atau extension of self. Nah, di aspek ini anak mulai sadar keberadaan objek dan orang-orang lain tentang lingkungan sekitar dia. Terus di yang tahapan kelima ada aspek gambaran diri atau self image yang berisikan pandangan aktual dan idealnya terhadap diri anak itu sendiri. Terus di rentan usia 6-12 tahun kita memasuki tahapan yang keenam, yaitu aspek penguasaan rasional atau self as rational cooper. Nah, anak menyadari bahwa ia punya kemampuan berpikir yang rasional. Lalu di rentan usia remaja ada di tahapan ketujuh, yaitu aspek berusaha memiliki atau appropriate striving. Nah, aspek ini tuh berisikan tujuan jangka panjang sang anak
yang berupa rencana-rencananya untuk masa depan dia nanti. Jadi anak di usia segini dia sudah punya rencana-rencana berupa masa-masa depan dia. Lalu di rentan usia dewasa sudah naik tuh di tahap-tahap terakhir, yaitu diri sebagai si tahu atau self as knower, yang dimana di sini kita atau anak tersebut sudah ada kesadaran tentang diri dia sendiri. Terus ada yang namanya motivasi. Jadi motivasi adalah sebuah dorongan untuk melakukan sesuatu. Nah, motivasi menurut Bapak menurut Bapak Gordon Allport. Nah, jadi motivasi merupakan suatu dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi menurut Bapak Gordon Allport ini memiliki dua ciri. Yang pertama, menolak bahwa masa lalu mempengaruhi motivasi seseorang, dan pandangan yang kedua yaitu menekankan pentingnya proses kognitif. Contohnya ada tujuan dan rencana orang dewasa. Itulah yang merupakan ciri-ciri suatu motivasi. Terus ada yang namanya otonomi fungsional, yang dimana di otonomi fungsional ini terdapat otonomi fungsional terbiasa dan otonomi fungsional appropriate. Nah, otonomi fungsional terbiasa. Jadi, otonomi fungsional terbiasa itu seperti adiksi, perbuatan yang diulang-ulang dan hal-hal yang rutin. Lalu, ada namanya otonomi fungsional appropriate, seperti minat yang dipelajari, nilai-nilai, sentimen, tujuan, dan motif-motif pokok, disposisi pribadi, gambaran diri, dan juga gaya hidup. Lalu, adanya tingkah laku yang bukan otonomi fungsional. Nah, terus ada lagi prinsip-prinsip otonomi appropriate, yaitu mengorganisir tingkat energi, kedua penguasaan dan kompetensi, dan juga ketiga pola appropriate. Terus dan yang selanjutnya itu ada hubungan antara otonomi fungsional dengan motivasi masa lalu. Akhir soal motivasi sadar dan juga tidak sadar. Orang dewasa yang sehat cenderung sadar akan apa yang mereka kerjakan dan tahu apa alasan dari setiap perilaku yang mereka kerjakan. Namun tak dibantah juga ada sisi tidak sadar dari manusia itu sendiri, kata Bapak Gordon Allport. Terus kita lanjut ke teori perkembangan kepribadian. Nah, di teori perkembangan kepribadian ini ada dua. Yang pertama yaitu perkembangan masa bayi, yang menurut Allport bayi yang baru lahir tidak memiliki kepribadian. Sumber motivasi pada perilaku bayi adalah aktivitasnya. Tahun pertama kehidupan pun tidak terlalu penting dalam aspek kepribadian menurut Bapak Allport itu sendiri. Terus yang kedua ada perkembangan masa dewasa, yang merupakan penentu utama perkembangan masa dewasa. Yang masa adalah sifat yang telah terorganisir dan juga seimbang. Jadi sifat-sifat yang tadi sudah kita bahas, jika sudah seimbang dan juga terorganisir, maka itulah yang dibilang perkembangan masa dewasa, perkembangan dewasa yang masa. Itu tadi kata Bapak Allport. Dan untuk memahami orang dewasa harus tahu aspirasi dan tujuan hidupnya. Kajian tentang individual. Yang pertama, ada ilmu pengetahuan morfogenetik. Allport membedakan antara dua pendekatan ilmiah dalam psikologi, yaitu pendekatan nomotetik yang fokus pada hukum umum dan pendekatan ideografik. Kemudian, Allport menggunakan istilah morfogenetik untuk merujuk pada pola khas yang menyeluruh dari individu. Pendekatan ini mencakup analisis hubungan kompleks dan karakteristik disposisi personal seseorang, serta memahami pengalaman unik yang membentuk individu. Metode morfogenetik ini melibatkan penggunaan berbagai bentuk data, seperti rekaman wawancara, buku harian, dan karya seni untuk menangkap dinamika pribadi seseorang. Selanjutnya ada buku harian Marian. Buku harian Marian Taylor ini digunakan sebagai salah satu sumber untuk menganalisis kepribadian dan pengalaman individu. Meskipun tidak terdapat detail spesifik dalam dokumen mengenai aspek ini, penggunaan buku harian dalam pendekatan morfogenetik menunjukkan bagaimana catatan rutin dan reflektif individu yang dapat memberikan wawasan mendalam mengenai pola pikir, perasaan, dan interaksi mereka dengan lingkungan. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan Allport untuk mengkaji aspek personal dan psikologis individu secara holistik. Berikutnya ada surat-surat Jenny. Surat-surat Jenny ini adalah kumpulan 301 surat yang ditulis oleh seorang wanita tua kepada teman sekamarnya, Rose, antara 1926 dan 1937. Surat-surat ini mengungkapkan
berbagai aspek kehidupan Jenny, termasuk hubungannya dengan Rose dan masalah yang ia hadapi, seperti masalah keuangan dan kematian. Analisis surat-surat ini dilakukan untuk mengidentifikasi ciri-ciri kepribadian dan disposisi personal Jenny sendiri yang menggunakan pendekatan morfogenetik yang melibatkan metode analisis frekuensi dan kontinuitas. Dalam teori Allport, tidak sedikit para ahli yang mengkritik teorinya, yang dimana menurut para peneliti ataupun para pakar ahli, manusia diperlakukan sebagai perseorangan, tetapi detail dari konsep ini tidak diperinci dalam teori Allport. Penjelasan dari teorinya pun tidak cukup luas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepadanya. Salah satunya, apa motif dari orang tua dan anak yang terganggu mentalnya? Apa yang menggerakkan mereka dan kenapa? Hal-hal ini tidak dapat dijawab dengan rinci oleh teori Allport. Terakhir akan membahas mengenai aplikasi dalam psikologi individu Bapak Gordon Allport ini. Jadi dalam pengaplikasiannya itu yang pertama ada pendekatan morfogenetik, yang dimana Bapak Allport menulis panjang lebar khusus mengenai metode yang dipakai pakar-pakar kepribadian dan mengembangkan teorinya. Terus metode-metode yang dimaksud itu seperti apa sih? Terus yang pertama itu ada diagnosis konstitusi dan fisiologi. Terus ada penelitian keanggotaan, status dan juga peran sosiokultural. Terus ada dokumen pribadi dan studi kasus, teknik menilai diri, sampling tingkah laku, rating pengamat, tes dan skala kepribadian, tes projektif, analisis dalam asosiasi bebas dan analisis mimpi, pengukuran ekspresi tingkah laku dan juga prosedur sinaptik. Dan selanjutnya itu ada namanya psikoterapi. Jadi bagi Allport, pribadi yang sehat dan juga masak adalah orang yang terus-menerus dalam kondisi berubah atau becoming. Sedangkan pribadi yang tidak sehat dan tidak masak adalah orang yang berkembangnya mandek. Terus Allport setuju dengan Freud bahwa berkembangnya individu dapat terpenjara sebagai akibat kesalahan hubungan dengan orang tua, khususnya dengan ibu. Pada awal masa kanak-kanak, semua orang membutuhkan keamanan dan juga perlindungan, dan kekurangan cinta dan kasih sayang dapat berdampak buruk dan berjangka lama terhadap pertumbuhan. Untuk mengatasi kekurangan itu, Allport berpendapat orang harus dapat merasa diterima dan dikehendaki oleh terapis, keluarga dan juga masyarakatnya. Orang harus merasa dicintai dan belajar mencintai. Menurutnya, bentuk terbaik dari terapi adalah memberi cinta dan menerima cinta. Oke, mungkin itu saja. Sekian, terima kasih.